Sampai akhir hayatnya pemerintah tidak pernah merehabilitasi namanya, bahkan sampai sekarang bahkan nama Tengku Markam ini sampai sekarang tidak merehabilitasi. Penyumbang emas terbesar untuk Tugu Monas. Halo semua ya, jumpa lagi dengan kita di Sejarah Muda. Mungkin anak-anak zaman milenial sekarang ini banyak yang nggak tahu sejarah tentang Tugu Monas itu. Akhirnya aku mau cerita dulu tentang sejarah Tugu Monas ini. Kalian boleh dengarkan nggak? Sebelum dengarkan, kalian subscribe dulu channel kita biar semua teman-teman kita tahu apa yang hari ini kalian tahu tentang sejarah muda ini. Oke? Sip. Ini namanya dibilang Tengku Markam. Tengku Markam ini asli orang Aceh. Orang Aceh, Waba orang Aceh. Aku nggak pandai bahasa Aceh, aku orang Medan, oke? Oke, salam kenal dulu kita ya. Tengku Markam ini turunan dari Ule Balang. Beliau adalah penyumbang emas terbesar. Beliau lahir di tahun 1925. Di tahun 1925 beliau lahir. Ayah Tengku Markam ini namanya Tengku Marhaban. Kampung ayahnya ini, kampung bapaknya Tengku Markam ini di Senudon, di Alui Capli, Banten Labu. Mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang enggak. Banten Labu itu di mana, Bang? Itu Banten Labu itu di Aceh Utara. Mungkin tahu aja, betul. Sejak kecil Tengku Markam ini sudah menjadi yatim piatu. Ketika usianya 9 tahun, ketika usia Tengku Markam ini 9 tahun, Tengku Marhaban ini, bapaknya Tengku Markam ini meninggal. Jadilah yatim piatu. Ibu Tengku Markam ini udah meninggal awal. Duluan ibunya, mamanya Tengku Markam ini duluan, dialah yang meninggal. Baru bapaknya Tengku Markam. Akhirnya Tengku Markam ini yatim piatu di usia 9 tahun. Dan Tengku Markam ini diasuh lah oleh kakaknya. Diasuh Tengku Markam oleh kakaknya. Kakaknya ini yang bernama Cut Nyak Putro. Seiring berjalannya waktu, Tengku Markam ini kan udah siap dari sekolah rakyat. Disitulah dia mulailah sekolah lagi. Dia sekolah di wajib militer di Kota Raja. Kota Raja tuh mungkin ada yang udah tahu, ada yang belum tahu. Kota Raja itu di mana? Kota Raja itu sekarang yang sering disebut Banda Aceh. Dan tamatlah Tengku Markam ini dengan pangkat Letnan 1. Tamatlah Tengku Markam dengan pangkat Letnan 1 dan bergabung dengan TRI, Tentara Rakyat Indonesia dulu, dan ikut pertempuran di Tembung. Tengku Markam ini ikut pertempurannya, dia wajib militernya di Banda Aceh, sekolah di Banda Aceh, ikut pertempuran di Tembung. Tembung itu di mana? Tembung itu di Medan. Tembung di Medan. Disitulah di Sumatera Utara, Tembung itu. Tengku Markam ini perang dengan bersama Jenderal Bejo. Dulu Jenderal Bejo perang, dia ikut juga bersama Kaharudin Nasution, Bustami Arifin, dan pahlawan-pahlawan lainnya. Di situ Tengku Markam ikut berperang. Selama bertugas di Sumatera Utara, Tengku Markam ini aktif di berbagai lapangan pertempuran lah, sangat aktif Tengku Markam ini. Bahkan ia ikut mendamaikan Kes. Itulah kok dibilang mendamaikan, ini saling bentrok antara sesama pasukan, antara pasukan Simbolon dengan pasukan Manap Lubis. Di situ Tengku Markam sebagai penengahnya. Tengku Markam ini kalau di Medan dia ditugaskan sebagai penghubung karena eksistensi perjuangan Tengku Markam ini sangat berpengaruh untuk Indonesia. Di situ Tengku Markam diutus sama Panglima Jenderal Bejo dulu untuk ke Jakarta bertemu pimpinan pemerintah. Di situ Tengku Markam diutus Jenderal Bejo. Setelah sampai ke Jakarta, Tengku Markam disuruh ke Bandung untuk menjadi ajudan Jenderal Gatot Subroto. Sampailah udah jumpa sama Jenderal Gatot Subroto, dia disuruh menjadi ajudan Jenderal Gatot Subroto.
Dari situlah tugas yang diemban Tengku Markam ini sampai Jenderal Gatot Subroto meninggal adalah untuk mempercayakan Tengku Markam untuk bertemu dengan Soekarno. Disitulah awal pertemuan Tengku Markam dengan Soekarno ini dari jalur penghubungnya Jenderal Gatot Subroto. Disitulah waktu itu Bung Karno memang menginginkan adanya pengusaha pribumi yang betul-betul mampu menghandle masalah perekonomian di Indonesia. Tahun 1957, ketika Tengku Markam berpangkat kapten, kembalilah Tengku Markam ini ke Aceh. Kembali dia ke Aceh, mendirikan perusahaan. Disitulah perusahaan Tengku Markam awal berdirinya di Aceh ini, nama perusahaannya PT Karkam. PT Karkam ini ia sempat bentrok dengan Tengku Hamzah. PT Karkam ini kan udah berdirilah dia di tanah Aceh. Berdirinya PT Karkam ini yang didirikan oleh ini Tengku Markam ini bukan berjalan mulus. Banyak polemik, banyak yang tidak setuju, banyak, hampir dari situlah adanya bentrok Tengku Markam ini dengan Tengku Hamzah. Tengku Hamzah ini kalau dibilang dia Panglima Kodam Iskandar Muda. Nah, itulah. Karena disiriki oleh orang lain, akhirnya Tengku Markam ini ditahan di tahun 1958. Di pertengahan Tengku Markam ini ditahan dengan disitulah Tengku Hamzah berhasil didamaikan oleh Saja Maun Garu. Ditahan Tengku Markam, disitulah Tengku Markam baru keluar dari penjara itu di tahun 1958. Nah, di tahun 1958 dia keluar dari penjara. Di pertentangan dengan Tengku Hamzah, berhasil lah pertentangan dengan Tengku Hamzah ini berhasil didamaikan oleh Saja Maun Garu. Nah, setelah keluar dari tahanan, Tengku Markam ini kembalilah ke Jakarta. Dia kembali ke Jakarta karena perseteruan itu, karena udah damai lah sama ini Tengku Hamzah. Dibawalah PT Karkam ini, perusahaan dia ini dibawalah ke Jakarta. Perusahaan itu dipercayai oleh pemerintah Republik Indonesia. Dipercaya oleh pemerintah Republik Indonesia untuk mengelola apa? Mengelola rampasan perang untuk dijadikan dana revolusi. Selanjutnya Tengku Markam ini benar-benar menggeluti dunia usaha, dunia bisnis dengan beberapa jumlah aset berupa kapal. Tuh, Tengku Markam punya kapal dan beberapa dok kapal di Palembang, Medan, Jakarta, Makassar, Surabaya. Itu tersebar di seluruh Indonesia. Bisnis Tengku Markam ini berkembang pesat terus. Tengku Markam ini semakin luas karena ia juga terjun dalam dunia bisnis ekspor impor barang. Terjun ke situ, dia kalau dibilang ekspor impor barangnya seperti apa? Dia ngambil barang impor mobil Toyota Hardtop dari Jepang. Di situ dijual belikan sama Tengku Markam. Dia juga ngambil dari ekspor impor itu seperti besi beton, plat baja, dan bahkan sempat mengimpor senjata yang sangat luar biasa. Tengku Markam sempat mengimpor senjata atas persetujuan Departemen Pertahanan dan Keamanan Indonesia lah, dan Presiden. Makanya Tengku Markam bisa mengimpor senjata untuk Indonesia. Tengku Markam ini punya komitmennya ini adalah mendukung perjuangan Republik Rakyat Indonesia sepenuhnya dia pasti mendukung, itulah, termasuk pembebasan Irian Barat serta pemberantasan buta huruf yang waktu itu digenjot habis-habisan oleh pemerintah, oleh Soekarno. Dan harus tahu aja, hasil bisnis Tengku Markam ini kemudian juga ikut menjadi sumber APBN dulu ya, serta mengumpulkan sejumlah 28 kilo emas
28 kilo emas untuk apa? Ya, nanti kita jelaskan total semuanya di sini, kita ceritakan ya. Untuk ditempatkan ini 28 kilo emas ini untuk ditempatkan di mana? Di puncak Monumen Nasional Indonesia. Itu adalah Tugu Monas. Sebagaimana kita tahu bahwa proyek Monas ini merupakan salah satu proyek kebanggaan presiden kita yang pertama, Presiden Republik Indonesia, yaitu Soekarno. Itulah supaya apa? Supaya mengangkat harkat dan martabat negara Indonesia di mata dunia. Dan peran Tengku Markam ini pernah juga menyukseskan konversi tingkat tinggi Asia Afrika. Tidak kecil, bahkan bantuan Tengku Markam ini sejumlah dananya ini untuk keperluan KKT, konversi, itulah entah apapun, konversi tingkat tinggi. Iya, konversi tingkat tinggi KKT Asia Afrika. Itulah dananya sangat besar yang disumbangkan oleh Tengku Markam ini. Dan kita sebagai warga Indonesia harus berbangga hati. Dulu asli tanah Indonesia, asli rakyat Indonesia memiliki konglomerat yang sangat luar biasa di Indonesia dulu. Sekarang kan banyak konglomerat itu bukan asli rakyat tanah Indonesia pribumi. Ini Tengku Markam ini termasuk salah satu konglomerat di Indonesia. Bukan sampai situ aja, Tengku Markam ini kalau dibilang dia sangat dekat dengan pemerintah Soekarno. Sama Soekarno sangat dekat. Dan sejumlah pejabat-pejabat lainnya di pemerintahan Soekarno. Seperti siapa? Seperti yang dulu ada Menteri PU namanya Insinyur Sutami yang sangat dicintai Soekarno, Sutami. Politisi Adam Malik, Suparjo Rustam itu, Harudin Nasution, dan Busril Arifin, dan pengusaha ini Probo Sutejo dan lain-lain di masa zaman Soekarno ini. Ini Tengku Markam ini sangat dikenal banyak lah. Nama dia termasuk populer di zaman Soekarno. Sampai-sampai Tengku Markam ini pernah dikatakan sebagai kabinet bayangannya Soekarno. Banyak yang belum tahu. Itulah pembahasannya dulu. Tengku Markam ini dibilang sebagai bayangan kabinetnya Soekarno lah, sebagai bayangannya. Sejarah ini kemungkinan kemudian berbalik terbalik. Perannya dan sumbangan Tengku Markam ini dalam membangun ekonomi Indonesia ini terasa sia-sia. Seakan menjadi tiada arti dananya ini yang untuk membangun Indonesia ini di mata pemerintah Orde Baru. Ia difitnah sebagai PKI, ia dituding sebagai koruptor, dan banyak lagi tudingan-tudingan yang menjerat Tengku Markam ini. Dan tuduhan itulah yang kemudian mengantarkan Tengku Markam ini ke penjara pada tahun 1966. Ia dijebloskan ke dalam sel. Sangat sedih lah, tanpa ada proses pengadilan. Pertama-tama ia dimasukkan ke dalam tahanan Budi Utomo, lalu dipindahkan ke Guntur. Selanjutnya dipindahkan lagi ke penjara Salemba, Jalan Percetakan Negara. Lalu dipindahkan lagi ke tahanan Cipinang. Kayaknya Tengku Markam ini sangat tidak berarti lah di masa zaman Orde Baru. Dan akhirnya dipindahkan lagi ke tahanan si Nirbaya, tahanan untuk politisi di kawasan Pondok Gede, Jakarta Timur. Pada tahun 1972 ia jatuh sakit dan terpaksa dirawat di Rumah Sakit RSPAD Gatot Subroto selama kurang lebih 2 tahun. Peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto membuat hidup Tengku Markam ini menjadi sulit dan prihatin. Ia baru bebas di tahun 1974. Ini pun kabarnya berkat jasa-jasa baik sejumlah teman setia Tengku Markam ini untuk mengeluarkan Tengku Markam dari penjara. Tengku Markam itu dilepaskan gitu aja, lepas gitu aja. Itulah. Makanya kalau dibilang heran lah, banyak yang heran sih. Dari kompensasi dari manapun pemerintah Orde Baru memang betul. Saat itu Tengku Markam tidak
tidak akan menuntut hak-haknya, tidak menuntut hak dia apa, kekayaan dia apa. Tapi waktu itu ia akan tertindas dan teraniaya, kata Tengku Syuki Markam, salah seorang putra Tengku Markam. Nah, garis bawah, Tengku Syuki itu siapa? Tengku Syuki Markam siapa? Tengku Syuki Markam itulah putra dari Tengku Markam. Soeharto selaku Ketua Presidium Kabinet Ampera pada tanggal 14 Agustus 1966 mengambil alihlah aset Tengku Markam, beberapa perkantoran, tanah, dan lain-lain. Dan lain-lainnya banyak lah, kayak galangannya, kayak adalah juga kayak ini ekspor impor habis itunya lah. Yang kemudian dikelola oleh PT PP Berdikari yang atas nama ini didirikan oleh Suhardiman, ya Suhardiman, didirikan oleh Suhardiman. PT PP Berdikari ini untuk atas nama pemerintah Republik Indonesia. Disitulah Suhardiman, Bustarnil Arifin, Amran Zamzami, dan 2 orang terakhir ini adalah tokoh Aceh di Jakarta, termasuk teman-teman Markam, namun tidak banyak menolong mengembalikan aset. Justru mereka ikut mengelola aset-aset tersebut di bawah bendera PT PP Berdikari. Suhardiman adalah orang pertama yang memimpin perusahaan tersebut. Di jajaran direktur tertera Sukotriwanto, Edi Taja, dan Amran Zamzami. Selanjutnya PP Berdikari ini dipimpin oleh Letjen Ahmad Prisudiro dan Dr. Andes Ahmad Nurhani dan Bustami Arifin Esa. Itulah PT itu dipimpin oleh mereka semua, dan akhirnya nasib tragis yang dilalui oleh Markam ini sangat tragis sekali. Jasa-jasa beliau untuk kemerdekaan Indonesia ini tidak ada artinya di zaman Orde Baru itu. Pada tahun 1974, Soeharto mengeluarkan Kepres nomor 31 tahun 1974 yang isinya antara lain penggagasan utusan harta kekayaan PT Kes Karkam atau PT Aslam atau PT Sinar Pagi yang diambil alih pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1966 berstatus pinjaman, yang nilai kekayaannya itu sekitar, ini kok dibilang banyak sekali nih, 414 miliar rupiah, 411 miliar 314 juta 924.029 sebagai penyertaan modal negara di PT PP Berdikari. Kepres ini diterbitkan persis pada tahun dibebaskan Tengku Markam dari tahanan. Proyek Bank Dunia pernah juga digagas, karena digagas ini sekeluar Markam ini dari penjara tahun 1974. Tengku Markam ini mendirikan PT Marjaya. Marjaya ini menggarap proyek-proyek Bank Dunia untuk pembangunan infrastruktur di Aceh dan di Jawa Barat. Tapi tidak satupun proyek-proyek raksasa yang dikerjakan PT Marjaya, baik di Aceh maupun di Jawa Barat, mau diresmikan oleh pemerintah Soeharto. Proyek PT Marjaya di Aceh antara lain pembangunan Jalan Biren Takengon, Aceh Barat, Aceh Selatan, Medan Banda Aceh, PT PIM, dan lain-lain. Tengku Syuki menduga rejim Orde Baru ini, Orde Baru, sangat takut apabila Tengku Markam ini kembali bangkit. Untuk itulah, kata Tengku Syuki, proyek-proyek Markam ini dianggap angin lalu. Tengku Markam ini meninggal di tahun 1985 akibat komplikasi
berbagai penyakit yang ada di dalam badan ini. Coba biasanya di Jakarta, sampai air rakyatnya pemerintah tidak pernah merehabilitasi namanya, bahkan sampai sekarang bahkan nama Tengku Markam ini sampai sekarang tidak merehabilitasi. Kenapa? Karena perjuangan Tengku Markam sangat luar biasa untuk kemerdekaan Indonesia. Ya mungkin sampai di situ aja lah ya. Kurang lebihnya aku minta maaf kalau aku ngomongnya kurang jelas ataupun yang lain. Aku mohon maaf ya. Aku cuma ngomongan sejarah yang bersumber dari Google. Saya membaca sejarah yang bersumber dari Google tentang perjuangan Tengku Markam ini yang sangat luar biasa, yang menjadi motivasi saya dengan lebih untuk rakyat Aceh, wabah orang Aceh, damai terus Indonesiaku, dan untuk rakyat semuanya merdeka. Semoga COVID-19 ini cepat hilang ya. Oke, salam dari kami. Jangan lupa subscribe kalian. Jangan lupa subscribe, kalian share biar teman-teman tahu. Teman-teman kalian tahu bahwasanya Tugu Monas itu emasnya itu dari Aceh, bukan dari lain-lain. Emasnya dari Aceh, 28 kilo itu Tengku Markam yang menyumbangkannya. Oke, salam dari kami, kalian share, oke, kalian like, oke, kalian subscribe, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.